Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 4. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seorang yang memiliki mimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang telah terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi perbincangan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam bermimpi. Andrea Hirata, sang pemimpi. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN atau perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyai Ayu, Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapat dorongan untuk membantunya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Mari kita isi diagram ini ya, kotak-kotak ini. Cita-cita Andrea Hirata adalah bersekolah di negeri seberang Prancis. Halangan yang dihadapi cukup banyak. Ia menimba ilmu di sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Ia seorang pegawai rendahan. Lalu jarak dari rumah hingga sekolahnya sangat jauh. Sikap yang dimiliki tidak mudah menyerah, gigih dan rajin belajar. Usaha yang dilakukan tetap berangkat ke sekolah meski jaraknya sangat jauh dan bangunan tempatnya belajar hampir roboh. Kita patut bersyukur karena sekolah kita bangunannya sudah bagus. Jarak antara sekolah dan rumah kita itu dekat dan lain sebagainya. Lalu, apakah kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Kesimpulannya, Andrea Hirata tetap berusaha meraih cita-citanya untuk sekolah di negeri seberang Prancis. Meski sekolahnya sangat jauh dan bangunannya hampir roboh dan mirip dengan kandang ternak. Nah, di sini ada puisi Laskar Pelangi, karya Niji. Ini puisi tapi sempat dibuat lagu juga ya teman-teman. Lagunya kurang lebih seperti ini.
Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalian disuruh untuk memberi jeda ya teman-teman, jeda pada setiap puisinya. Setiap barisnya kalian beri jeda. Nah, itu tugas kalian pada halaman 139 yang bawah. Ketika kalian merasa kesulitan, kalian bisa lihat di komentar. Saya sudah menyiapkan jeda untuk puisi Laskar Pelangi. Selamat menonton. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea Hirata adalah pegawai PN Timah, Belitung. Perhatikan peta persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Nah, ini ada pada halaman 140 ya. Di sini ada tembaga, timah, aluminium, lalu garam, fosfat, biji besi, emas, dan perak. Nah, ini ada beberapa persebarannya ya. Kalian tinggal di mana teman-teman? Kalau saya tinggal di Jawa. Indonesia itu memiliki 5 pulau yang besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Sekarang kita disuruh mengidentifikasi atau mencari informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut ini. Nomor 1. Bahan tambang minyak bumi, manfaatnya. Bahan dasar bensin yang digunakan kendaraan bermotor. Yang nomor 2, batu bara, manfaatnya bahan bakar pembangkit listrik. Nikel, bahan pembuatan baja tahan karat. Lalu nomor 4, bauksit, bahan dasar pembuatan aluminium. Nomor 5, tembaga, bahan dasar kabel. Yang keenam, gas alam, bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap. Ketujuh, mangan, manfaat, bahan dasar industri baterai. Kedelapan, batu kapur, bahan pembuat soda api. Yang kesembilan ada gas alam. Gas alam bahan dasar aspal. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kolom ini bisa kalian temui pada halaman 141 yang atas itu ya. Lalu berdasarkan tabel dan peta sumber daya bahan tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Barang-barang tambang yang terdapat di provinsi saya adalah barang tambang minyak mentah dan barang tambang batu bara. Barang tambang apa saja yang tidak dimiliki di provinsimu? Barang-barang tambang yang tidak dimiliki di provinsi saya adalah barang tambang emas. Lalu, digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di daerahmu? Barang tambang yang ada di daerah saya digunakan untuk pembuatan minyak bensin
solar yang dikelola secara tradisional. Setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini kita disuruh mencari informasi tentang nama hari raya keagamaan, umat yang merayakan, dan tujuan perayaannya. Idul Fitri itu umat Islam, tujuannya merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa, puasa Ramadan. Lalu Idul Adha, itu umat Islam juga, tujuan perayaan merayakan selesainya haji dan melaksanakan kurban. Natal, itu umat Kristen. Tujuannya merayakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Imlek itu umat Konghucu, tujuan hari pertama kalender Tionghoa. Nyepi itu umat Hindu, hari untuk berdoa kepada Tuhan dalam rangka menyucikan buana agung dan buana alit. Waisak, umat Buddha, merayakan kelahiran, penerangan yang sempurna, dan parinibbana. Maulid Nabi, umat Islam, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW atau biasa disingkat SAW. Jumat Agung itu umat Kristen dan Katolik, tujuan memperingati hari kematian Yesus Kristus. Hari Paskah, umat Kristen dan Katolik, tujuan memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus ke surga. Pentakosta, Kristen dan Katolik, tujuannya memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini menurut saya sudah cukup, sudah pas jika kalian salin kepada halaman 142 yang bawah itu. Lalu pada halaman 143 ada tabel. Pilihlah satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah kamu tinggal. Di sini saya akan memperbesar seperti ini. Nama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tujuan perayaan untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sejarah singkat tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri ini biasa disebut dengan Lebaran. Lebaran ini untuk pertama kalinya dijalani umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perayaan Idul Fitri ini sebenarnya bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Cara masyarakat merayakannya, memakai pakaian baru, mengenakan wewangian yang paling baik, takbir, berkunjung, mengucapkan selamat, dan lain sebagainya.
Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menuliskan makna sebuah puisi. Yang kedua, menuliskan satu perayaan keagamaan yang paling diketahuinya yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Yang terakhir, mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.